bangga memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, solawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang teramat Abah cintai, ketika Allah perintahkan iblis untuk menghormat, apa namanya itu, bersujud sebagai bentuk hormat kepada Nabi Adam, malaikat semua bersujud memberikan hormat, hanya iblis yang tidak mau. Maka ditanya oleh Allah, kenapa kamu iblis? Karena engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi aku lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Disitulah Allah tuh marah, kamu sombong iblis. Sehingga Allah mengusir iblis dari surga. Nah, kalau bicara soal iman, maaf ya, iblis itu langsung bercakap dengan Allah. Sementara kita ustadz jamaah belum tentu. Jadi jangan dibilang iblis itu kafir. Iblis itu percaya Allah itu ada, karena iblis diciptakan bahkan dapat perintah langsung dari Allah. Betul? Nah, tapi ingat, karena membangkang perintah Allah, walaupun iman tetap ada di dalam nerakanya Allah. Tapi jadi raja iblis di neraka itu. Gawat juga ya. Nah, iblis tidak menolak, padahal surga itu tempat yang paling enak sudah. Iblis diusir sama Allah tidak menolak, iblis tidak marah, karena ini perintah baik ya Allah. Tapi iblis bersumpah, saya akan keluar dari surga, tapi izinkan saya menggoda anak Adam. Betul? Betul? Akhirnya Allah pun mengizinkan. Dengan cara apa iblis akan menggoda? Dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Kadang kiri kanan ini bisa teman, bisa tetangga, betul apa enggak? Hah? Dari atas, dari bawah, kedudukan maupun kehinaan ataupun kemuliaan. Dari dalam bisa keluarga sendiri. Betul? Luar, di luar keluarga. Ini iblis akan menggoda. Kalau tidak bisa dengan terang-terangan, dengan halus, iblis itu akan menggoda kita. Contoh, ini satu contoh. Jamaah manakib sudah istiqomah ikut ngaji. Utang masih banyak. Hidup masih susah. Kemudian iblis itu ngomong, saya itu salut sama kamu itu bisa istiqomah. Untung-untungnya orang kamu itu bisa istiqomah. Harus apa enggak? Harus apa enggak? Sudah berapa lama kamu ikut ngaji? Sudah sekian tahun. Tapi saya perhatikan, kok hidup kamu nggak berubah-berubah juga. Apa nggak ada keinginan? Cobalah cari di tempat lain. Kali di situ kamu menemukan satu kemustajaban. Ini cara iblis. Halus apa tidak? Halus apa tidak? Ada lagi yang begini iblis. Ini iblis juga. Hati-hati ya. Setan itu akan menggoda dengan cara halus. Kamu punya suami. Suami punya istri. Terus kelakuannya suami ini
misalnya jelek menurut kamu, lalu kamu cerita kepada orang tua kamu, berarti cerita ke mertuanya suami, sehingga yang tadinya mertua tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Begitu tahu, kesel nggak orang tua itu? Nah, ini bagian, jangan pernah kamu menanamkan benih kebencian kepada siapapun dengan cara kamu ceritakan jeleknya orang lain. Kesel apa enggak kira-kira? Kesel apa tidak? Masalah rumah tangga itu masalah kalian. Orang tua jangan tahu, bahkan saudara jangan tahu, anak pun jangan tahu. Cukup kamu dan suami kamu yang harus tahu. Ini keluarga. Makanya kenapa banyak keluarga jadi cerai? Karena ikut campurnya orang tua, ikut campurnya keluarga. Ini fakta, saudaraku. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Gimana suami saya sampai gimana ya Pak? Gimana ya Ma? Gimana ya Ma? Suami saya tuh orangnya begini. Kesel nggak sebagai orang tua? Harapan orang tua anak tuh seneng, betul bangga? Ini camkan baik-baik. Atau begini, kamu menceritakan jeleknya teman kamu, padahal kamu tidak bermaksud apa, menceritakan apa adanya. Tapi ketika tadinya teman kamu tuh percaya, jadi nggak percaya. Paham maksudnya? Halus kan, ini contoh iblis menggoda Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini Syekh Abdul Qadir jadi koda, apalagi kamu dan saya. Ketika Syekh Abdul Qadir itu digoda sama iblis, ada cahaya yang berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir ini digoda oleh iblis, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, karena ketaatanmu kepada Allah, keimananmu kepada Allah, maka aku adalah Allah, katanya. Maka aku halalkan yang kuharamkan untukmu, wahai Syekh Abdul Qadir. Katanya cahaya tadi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kamu bukan Allah. Apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah haramkan tetap akan haram, apa yang dihalalkan tetap akan jadi halal. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Apa yang diputuskan Allah, hukum tidak akan dirubah. Nah, berarti dulu kamu bukan Allah, kamu iblis, katanya Syekh Abdul Qadir. Lulus nggak Syekh Abdul Qadir? Tapi iblis itu hebat, dia menggoda lebih halus lagi. Ya Syekh Abdul Qadir, kamu telah selamat dari godaanku karena ilmumu. Nah, coba kalau nggak dapat pertolongan Allah, ya ini gunanya orang belajar sehingga saya tahu godaan kamu, kan gitu. Syekh Abdul Qadir nggak begitu jawabannya. Wahai iblis, enyalah kamu dari hadapanku. Aku selamat dari godaanmu bukan karena ilmuku, tapi pancaran nur ilmu Allah yang ditampakkan kepadaku sehingga aku bisa melihat akan tipu daya kamu. Jadi nggak merasa ilmunya dia, nur cahaya ilmunya Allah. Begitu juga kita ini, karena mendapat cahaya ilmu Allah sehingga kita tahu hakikatnya kita tidak punya ilmu. Karena al-alim itu adalah Allah, yang berilmu itu adalah Allah. Sama dengan lampu senter, ya. Kalau ini lampu senter, saya senterkan ke sana, kita akan bisa melihat itu warna apa. Betul? Saya bisa melihat kalian pakai baju merah, pakai putih, pakai hitam, karena ada cahaya. Coba kalau gelap gulita, saya dan kamu tidak bisa membedakan itu warna apa, merah, apa hitam, apa putih. Semua akan kelihatan gelap. Begitu juga kamu tahu datang ke sini, kamu datang ke tempat pengajian, kamu datang ke majelis-majelis, kamu tahu baik dan buruk karena pancaran nur ilmu Allah yang diberikan kepada kita lewat taufik dan hidayahnya dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Oleh karena itu, bersihkan hatimu supaya cahaya itu tidak terhalang oleh iri, dengki, sakit hati. Paham? Paham? Ada nggak kadang yang menggoda halus banget? Ada kadang begini, saya tuh jujur,
Saya kagum sama Abah Junaidi Al-Baghdadi. Saya nasihatnya, dakwahnya saya terima itu semua. Makanya saya siap menjadi pembela Abah Junaidi Al-Baghdadi. Tapi sebagai seorang murid, tentunya ingin melihat gurunya lebih tambah hebat lagi. Ingat ini halus lah ya. Kamu ini ngobrol misalnya, Mam Imam diobrolin atau jamaah diobrolin. Sama-sama jamaah misalnya. Sama ikut ngaji. Saya itu senang ikut Abah. Saya percaya doa Abah. Saya dukung Abah. Karena apa yang disampaikan Abah itu adalah benar. Untuk itu sebagai murid saya siap untuk menjadi benteng. Dan sebagai seorang murid, santri tentunya ingin melihat guru atau Abah ini lebih hebat lagi. Seneng gak dengar itu? Seneng kan? Oh, semua pasti. Seandainya Abah itu istrinya 4, Abah akan lebih hebat lagi. Ini mempengaruhi namanya ini sudah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak? Seandainya istrinya Abah itu 4, Abah itu akan lebih hebat lagi. Hei, ada yang ngomong sama saya gitu. Hei, pengaruh apa lagi yang mau saya cari? Apalagi yang mau saya cari? Betul enggak? Allah sudah kasih, betul. Jadi kalau kamu santri, kamu tidak usah bahas urusan takdir gurumu. Ilmumu belum sampai. Kalau dibilang Abah melanggar syarat, kan kata lu. Gini-gini Abah juga kiai loh. Gini-gini juga makan pondok pesantren. Jangan dikira Abah nggak tahu. Betul apa tidak? Betul. Nyatanya, apakah keadaan di sini tambah merosot? Jamaah berkurang cintanya. Dulu Abah sudah bilang, awalan Abah nambah lagi itu, betul nggak? Kalau kamu tidak cocok dengan takdir Allah yang berikan ke Abah, silakan cari guru yang lain, kan gitu? Yang jelas, takdirku tidak menjadi kewajiban untuk dijalankan kepada santri dan jamaahku. Takdirku adalah takdirku, takdirmu adalah takdirmu. Tugasku mengajak kamu takarrub kepada Allah. Tugasmu mengajak saya, tugas saya mengajak kamu untuk zikrullah, zikir kepada Allah. Betul? Betul. Jadi nggak usah dibahas. Percuma berguru kalau kamu masih bahas guru kamu. Percuma kamu punya orang tua kalau orang tuanya kamu korek-korek, kamu bahas-bahas. Dikiranya apa? Bukan kiai ini ya. Asli apa tuh kiai? Katanya jamaah, katanya santri. Betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak? Presiden aja ngomong Abah Kiai Junaidi. Kiai Ma'ruf Amin bilang saya Abah Kiai Junaidi. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden, bukan Ma'ruf Amin tetangga kamu. Kiai Said Agil Sirot masih ingat? Saya sudah lama mendengar Kiai Junaidi Al-Baghdadi, tapi baru kali ini saya bisa datang, walaupun saya ingin jadi santrinya, walaupun santri yang terakhir. Ini Kiai Said loh. Profesor Doktor. Betul, Pak. Mohon maaf, saya bukan bagus ini. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Bukan siapa-siapa. Tapi, ada tapi di sini. Saya sama dengan kamu. Bukan siapa-siapa. Kiai itu tidak ada wisudanya. Kali ada kumpulan pemilihan kiai ada. Kumpulan pemilihan imam ada. Kalau pemilihan imam masjid itu ada, dirapatkan oleh takmir masjid. Jumat ini imamnya siapa, khotibnya siapa, muadzinnya siapa. Tapi nggak ada yang namanya pemilihan atau kumpulan atau wisudanya kiai.
Dapat undangan siapa? Pengangkatan kiai. Gak ada. Kalau pengangkatan pengurus NU ada. Kalau pengangkatan pengurus kiai itu gak ada. Atau wisuda untuk jadi Jamal Baghdadi, Jamal Torek, gak ada. Semua itu atas kehendak Allah. Dari mana wisudanya kiai? Min takwa, dari ketakwaannya kepada Allah, sehingga Allah mengangkat di kedudukan untuk jadi kiai. Saya bukan kiai, santrinya kiai. Untuk masih jadi santrinya kiai. Karena santrinya kiai, akhirnya ikut-ikut kecipratan, kadang dipanggil kiai, kan gitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Setuju dia? Benar apa tidak? Jadi berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia, aturan permainan cobalah dijalankan, bujuk dan rayu janganlah. Namanya bujuk dan rayu, setan tuh manis cara menggodanya. Namanya juga bujukan dan rayuan. Contoh, banyak juga orang kalau ada maunya kadang sok perhatian. Betul? Padahal ujung-ujungnya mau dijerumuskan. Tapi saya yakin-yakinnya jamaah manakib sudah kebal dengan yang begitu-begitu. Kalau nggak kebal nggak bakal bisa istiqomah. Jadi iblis itu, setan itu sangat tipu dayanya tuh sangat halus, kadang nyerupain orang tua. Orang tuanya tetap tebak kelakuannya. Paham maksudnya? Terus, ini satu contoh ya. Sekarang itu saya tadi kemarin melihat itu di berita, orang antre mau cerai. Masya Allah, banyak banget. Antre mau cerai itu antre di pengadilan di Bandung kalau nggak salah ya. Kalau antre ngambil BLT mending lah. Ini antri orang mau cerai gara-gara ekonomi semenjak corona. Nah ini kalau iman kita nggak kuat, iman kita lemah, nggak ridho dengan yang terjadi, ini bisa terjadi zaman ini, wahai saudaraku. Di saat zaman seperti ini, uang susah, setan masuk, dirayu-rayu, ditawarin duit, betul enggak? Perhatian. Begitu kena serabinya baru nyengir lo. Orang antri mau cerai. Gara-gara apa? Ekonomi. Jadi kata Rasulullah itu yang paling kukhawatirkan, ya. Rasulullah itu tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Rasulullah itu tidak pernah takut dengan orang. Percaya? Bahkan Rasulullah itu ditakuti, orang-orang takut setannya pun takut sama Rasulullah. Tapi tahu nggak kamu? Ada orang yang ditakuti oleh Rasulullah. Siapa? Ulama dunia. Kelihatannya urusan akhirat, nggak taunya dalamnya urusan. Makanya dipisah, mana dunia, mana akhirat. Ya, lihat di TV ya. Orang antri mau cerai. Ini banyak ibu-ibu ini, istri-istri ini kadang ya. Karena suaminya kadang begini, kadang berani sama suami. Ada. Saya mau cerita tentang istrinya Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu seorang raja hebat yang mengaku dirinya tuh
Tuhan. Punya istri namanya Siti Iya. Masito. Ya, Siti Asia. Yang dimakan itu, yang digodok. Siti Masito. Jadi, walaupun Fir'aun itu seorang, apa namanya? Raja. Seorang raja yang zalim atau mengaku Tuhan, istrinya tetap takdim, tetap melayani Fir'aun dengan apa ya? Hati yang ikhlas. Padahal Fir'aunnya tuh kejam sekali sama dia. Betul apa enggak? Masa saya dan kamu, suami kamu bukan Fir'aun, kamu kejam sama suami kamu? Camkan baik-baik. Camkan baik, Pak. Siti siapa tadi namanya? Siti Asia. Ada sini namanya Siti Asia. Banyak. Nah, kalau kamu namanya Siti Asia, ya hormati suamimu. Saya cerita masalah ini tadi kemarin tuh saya ngeliat tuh kok orang mau antri. Betul gitu. Untuk itu saya berdoa semoga jamaah manakib dilanggengkan rumah tangganya, ya, diutuhkan rumah tangganya, ya, langgeng dunia akhirat. Makanya kebutuhan rohani itu penting, pengisian kayak ini penting. Saya yakin kalau jamaah manakib tidak istiqomah, oleng juga ada. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kadang bentur masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain, musibah datang bertubi-tubi. Kalau Allah nggak memberikan pertolongan, nggak memberikan hidayah kepada saya dan kamu, kita nggak akan kuat. Nggak ada orang yang sanggup menghadapi kenyataan hidup tanpa ada pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan itu datang, ada wadah, ada sebab, betul apa enggak? Ada sebab. Contoh nih, makanya kalau orang berada dalam kesulitan, aturan tambah kiyeng, tambah minta kepada Allah, tambah yakin, tambah mantep. Kenapa? Disitulah tanda-tanda Allah akan tampakkan pertolongannya. Tahu bagaimana ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Nabi Ibrahim, betul apa enggak? Betul? Ceritanya Nabi Isa, mujizat-mujizat yang datang kepada beliau-beliau itu tidak serta-merta datang, ada sebabnya dulu. Ketika dihadapkan kepada masalah, sudah mentok, sudah kepepet, sudah nggak punya daya, baru Allah tunjukkan pertolongannya yang kemudian disebut dengan mujizat. Paham maksudnya? Kalau kamu ada masalah ekonomi, doa sudah, usaha sudah, kok masih seperti itu? Ridholah kamu, wahai orang yang aku cinta. Disitulah Allah akan tunjukkan pertolongannya jika kamu bersabar menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Disitu Allah akan tunjukkan pertolongannya. Ketika kamu terhina, ketika kamu dicaci, dikecilkan, dijauhi, dikucilkan, menangislah kamu kepada Allah. Jangan menangis kepada orang tua ataupun saudara kamu. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Datang ke orang tua cukup minta doa. Datang ke kiai cukup minta doa. Tidak usah ngadu masalah kamu. Cukup kuadukan kepada Allah. Ini iman yang benar. Kadang kamu datang ke orang tua cerita masalah. Ada? Banyak. Itu dulu kamu. Sekarang tidak usah. Datang ke orang tua jangan cerita masalahmu. Datang ke mertua jangan cerita masalahmu. Datang ke saudara jangan cerita masalahmu. Tapi datang ke orang tua, "Mak, Pak, tolong doakan saya. Biar apa yang saya rencanakan, biar semua yang saya hadapi dapat saya selesaikan dengan kuasa dan pertolongan Allah." Itu cukup. Abah belum pernah cerita masalah Abah kepada orang tua. Bagaimana dulu Abah kadang makan, kadang nggak makan. Termasuk sama Umi Atun dulu, jangan tahu. Saudara jangan tahu.
Karena ini adalah ujian buat kamu dan saya, bukan untuk orang tua. Tahu dapat soal? Kalau kamu sekolah dapat soal, soal itu untuk siapa? Untuk siapa? Ya untuk kamu, untuk menaikkan peringkat. Jadi orang yang mendapatkan kesulitan, orang yang diuji, mendapatkan masalah, musibah, berarti dia akan naik peringkat. Tapi orang tidak jadi naik peringkat karena dia berkeluh kesah. Kadang ada yang minta doa gini, Abah tolong doakan saya agar saya dan istri saya kuat menghadapi masalah. Mudah-mudahan saya diberi kuat. Mudah-mudahan saya diberi kuat. Itu suatu bentuk keluh kesah. Harusnya tidak seperti itu. Betul enggak? Bah, doakan saya biar rumah tangga saya barokah ke depan. Itu bagus. Itu perlu. Jangan minta Bah, doakan saya Bah, biar saya kuat menghadapi keluarga. Loh, ada apa dengan keluarga kamu? Setuju ya jamaah? Kadang kita wiritan ya wiritan, istiqomah ya istiqomah, ngaji ya ngaji, kadang hati kita nggak tertata. Kalau hati kita tertata, jangan urusan ibadah dicampur aduk dengan urusan ekonomi. Istiqomah dicampur aduk dengan ekonomi. Contohnya gini, saya sudah sholat duha, sudah sholat hajat, sudah ngaji, kok ekonomi saya kok begini-begini melulu. Nah, ini salah. Rel kereta sendiri, jalur mobil sendiri. Jangan mobil lewat di rel kereta. Kereta ini rel urusan stasiun, urusan keimanan, lurus saja sudah. Pak, bodoh amat ada penghalang apa di depan lewatin. Truk nyebrang, hajar. Nah, jangankan cuma truk, mobil menteri lewat dihajar dulu. Betul apa enggak? Enggak peduli. Kalau kereta sudah jalan, iman tuh harus seperti itu. Nah, wahai cintaku, harus seperti itu. Iman kamu, keyakinan kamu, mantep kamu ke Allah harus seperti kayak kereta yang sudah jalan. Apa yang jadi penghalang kamu, hajar itu. Betul? Dan akan merusak keretanya. Percaya itu. Kereta cuma berhenti kalau di stasiun. Betul? Atau ada crash baru berhenti. Baru cepat nyampe tujuan. Kalau kereta itu berhenti, begitu truk mau nyebrang, berhenti dulu. Panjang tuh lama itu. Nggak sampai keyakinan kita, apa saya yakin pertolongan Allah pasti datang, nggak nyampe. Kenapa? Begitu ada ngomong begini, mundur lagi. Hajatnya belum kabul, mundur lagi. Makanya kalau Abah tuh waktu bangun ini, kalau 2 tahun udah jadi, saya mau berhenti jadi kiai. Keretanya kadung kencang ini sudah masalah. Betul? Betul? Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, percayalah, kamu boleh tidak punya apa-apa. Abah dulu nggak punya apa-apa. Sekarang Abah punya banyak macam. Abah punya segalanya. Istri punya, anak punya, santri jamaah yang cinta sama Abah luar biasa. Ini yang Allah berikan. Betul? Saya mau tanya, kalau ada Abah atau keluarga Abah dicolek orang, kamu terima? Kamu terima? Kamu tak akan terima. Apa saya minta? Tidak. Allah yang menanamkan itu. Kecintaan itu. Ini akan refleks seketika. Abah selalu berdoa, ya Allah, apa yang saya rasakan, saya minta, ya Allah, saya mohon agar jamaah juga turut merasakan. Kan itu yang kami minta. Coba kamu datang ke sini, ya. Kadang duduknya di belakang terus, belum pernah salaman sama Abah. Tapi kalau umpama, pondok mau diserang, Abah mau diserang orang, kira-kira kamu datang apa enggak? Datang apa enggak?
macam-macam. Waduh, Pak. Siapa yang komando? Allah, bukan Abah. Siapa yang komando? Bukan imam. Akan dengan sendirinya bergerak dengan kekuatan Allah. Sama dengan Indonesia. Kita cinta Indonesia. Kalau Indonesia mau dimacam-macam, rakyat Indonesia akan bergerak tanpa dikomando. Iya apa tidak? Islam agama yang Allah hidayahkan kepada kita. Kalau Islam mau dirusak, umat Islam akan bergerak tanpa dikomando. Itu cinta. Makanya hati-hati. Ya, orang dicintai Allah itu punya banyak tentara. Baik yang terlihat ataupun yang tak terlihat. Maka dapat kita olehmu cintanya Allah dengan kamu saling bercinta satu sama lain. Dapatkan cintanya Allah dengan kamu istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Jadi kalau kamu sudah betul-betul menyatakan Allah Tuhan kamu, pelindung kamu, ya, yang memberikan masa depan kepada kamu, yang menyelesaikan semua masalah kamu, yang menjamin kamu dunia maupun akhirat, sumastaqamu, langgeng istiqomah dengan keyakinannya itu. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan kirim malaikat-malaikat, lalu malaikat berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut dan jangan khawatir, wahai engkau orang yang istiqomah. Tidak perlu khawatir. Kalau hari ini kamu ada kelaparan, tidak usah khawatir. Percayalah, laparmu hari ini akan menjadi kenyangnya kamu dan anak cucu kamu kelak di kemudian hari. Kalau kamu ridho. Kalau kamu miskin hari ini, percayalah, kalau kamu ridho dengan apa yang Allah berikan itu, kamu tetap mantep kepada Allah, tetap istiqomah, kemiskinanmu hari ini akan menjadi kebahagiaan kamu dan anak cucu kamu kelak di kemudian hari. Wallahi wa nabi, saya bicara begini, saya merasakan itu. Wallahi wa nabi, saya bicara itu. Antara apa yang saya rasakan dengan Qur'annya itu adalah nyata. Fa inna ma'al usri yusra. Nyata. Makanya orang mau ngomong apa, abaikan saja, tidak perlu kamu hiraukan. Ya. Keadaan ini mau seperti apapun terserah. Kalau Abah bilang keadaan ini penderitaan sehari mau datang 7 kali, kalau ini sudah kehendak Allah, iman takkan berubah karena penderitaan itu. Keyakinan takkan bergeser karena penderitaan itu. Baru kamu menang melawan permainan dunia, baru kamu menang dalam menghadapi tipu dayanya dunia. Setuju ya? Alhamdulillah. Makanya kenapa Abah cerita siapa Abah sampai bikin buku itu, ya, supaya kalian tahu, ya, Abah ini bukanlah siapa-siapa. Semua ini adalah Allah yang menghendaki itu. Kalau Allah berbuat begitu pada Abah, sama yang kamu amalkan sama dengan Abah. Paham? Tinggal yuk satukan rasamu, keyakinanmu kepada Allah. Kadang banyak anda ridhonya orang itu. Betul? Banyak anda ridhonya. Ya? Sholat, kadang masih ngeluh. Assalamualaikum. Habis gimana? Barusan habis ngomong sama Allah. Ya Allah, ya apa? Saya punya utang banyak, ya Allah. Iya tahu. Tolong ya Allah beri jalan sesuai lunas, beres. Allah sudah ngomong beres. Ya. Apa yang kau sangkakan padaku? Kalau kamu nyangka aku kan bereskan, aku bereskan. Yakin sudah, selesai sholat. Sampai nangis. Saya yakin dengan pertolonganmu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau, ya Allah. Begitu selesai ngaji, selesai doa, mau tidur. Ya besok ya. Lah, baru kamu ngomong sama Allah.
Ini kira-kira fakta Fakta. apa mitos? Fakta. Makanya apa saya bilang, amalan bisa sama, tapi mantep-mantepnya hati ini kadang berubah-ubah. Ayo mulai sekarang. Ini kan bulan Muharram, betul apa enggak? Hah? Yang lalu biarkan berlalu. Bahkan apa bilang dulu pernah apa ngomong kan? Sampai makan gak ada apa-apa terus saya ngomong sama miskin itu, ya. Sampai abang ngomong begini, sama Allah itu, ya Allah, apa yang telah kau tetapkan padaku takkan pernah berkurang ya Allah. Kalau memang penderitaan ini, kemelaratan ini sudah menjadi ketetapanmu ya Allah, tolong berikan semua ya Allah, jangan dicicil saya. Itu benar tuh, tambah parah apa itu? Bukan nolak kan, tidak usah dicicil, sekalian aja ya Allah. Benar itu, tambah parah. Saya sakit, Umi Atunya sakit, kena cacar. Umi Atunya kena cacar, saya kena cacar. Mau berobat gak punya duit, mau makan gak punya barang, gak punya nasi. Untung masih ada Allah yang baik. Akhirnya ada teman nganterin makanan. Bisa dibayangin itu. Apa saya ngeluh? Tidak. Saya nikmatin. Ini nikmat. Karena kalau kata Roma Irama itu, ya kalau kata apa? Quran itu fa'inna ma'al usri, bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, bersama penderitaan akan ada kebahagiaan. Percayalah itu. Ini Quran yang ngomong bukan abah, ini Quran. Makanya jamaah, biar cepat, jangan mengeluh melulu. Kamu utang kadang cerita ke temennya, masuk Facebook lagi. Betul. Kamu kan nggak tahu, Umi Atun pernah sakit, masuk rumah sakit seminggu kalau nggak salah itu. Kenas, Mama pun nggak tahu walaupun sering ngobrol sama saya. Kenapa? Nggak perlu saya kasih tahu. Sampai bilang ke, udah lama sih, berapa bulan sudah ya, kena lambung itu. Masuk rumah sakit apa itu di Kerawang itu? Nggak ada yang tahu. Saya bilang ke Gus-Gus lora-loranya sini, awas jangan difoto-foto, jangan dikirim, jangan ada yang tahu kalau ada sakit. Cukup Allah yang tahu. Nanti kalau semua jamaah tahu, sakit beneran jadinya entar. Alhamdulillah selesai. Kalau abah sakit kamu tahu, nggak tahu kan? Tahunya abah setor terus. Betul enggak? Makanya alhamdulillah abah sehat. Ya sudah. Perkataanmu adalah doa bagiku. Oh kadang baru sakit bisul dikasih tahu di foto lagi. Iklan, Pak. Kamu punya utang kadang masuk di status. Aduh lagi pusing, utang banyak, usaha macet. Ada? Banyak. Gimana? Terus kamu masuk Facebook lalu ada orang yang datang sama kamu. Berapa utang kamu saya bayarin? Ada? Justru kalau kamu taruh foto kamu sambil begitu, apalagi fotonya sambil merayu-rayu, itu bahaya itu. Ada? Coba renungkan baik-baik. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, utang saya sudah lunas, walaupun belum lunas. Hutang sudah lunas, tinggal sangkutan belum selesai. Dengan beda, serem mana utang dan sangkutan? Kayaknya sereman utang kan? Semenjak saya ikut abah, alhamdulillah utang saya semua lunas, tinggal sangkutan belum selesai. Kalau utang itu kesannya gede gitu ya, kalau sangkutan kan kecil. Wong kadang mobilnya ditarik leasing, masuk status, masuk Instagram. Apa Instagram? Pakai iya, Instagram. Ini fakta apa mitos? Masih ada nggak yang masukin masalahnya itu di status? Masih ada. Banyak. Ini jamaah sendiri. Loh, telinga kamu taruh di mana? Waktu saya ngomong telinga kamu ada di mana? Apa ketinggalan di rumah? Sehingga nggak dengar saya ngomong. Jangan ditinggal ya.
Kalau kamu ngaji ke sini, telinganya kamu cari dulu. Saya ke bawah enggak? Takut telinga saya ketinggalan, nanti abang ngomong saya nggak denger. Ini orang tua ingin melihat anak itu, ya betul-betul mencapai kepada lezat dan nikmatnya keyakinan, keimanan kepada Allah yang sesungguhnya. Udah mulai sekarang nggak usah kamu masuk status, masuk di Facebook masalah kamu, paham nggak? Yang sumpek-sumpek jangan masukkan di situ. Ya, kalau perlu kamu lagi nggak punya uang, kamu minum susu. Rokoknya rokok Ju. Alhamdulillah, barokah ikut manakib. Rokok, susu nggak pernah habis. Karena kalau habis yang ini saya tinggal meres sendiri. Mantap. Nis, apa mau cerita? Boleh apa cerita? Dulu, apa kan kerja di pabrik. Gaji itu cuma 50.000 satu bulan. Tahun 93 itu 70.000 satu bulan. Cukup nggak kira-kira? Nah, saya pulang ke kampung. Lebaran pertama saya pulang ke kampung. Saya tuh ngutang baju, kan banyak teman-teman itu pada apa? Pada ngutangin. Saya utang ke ini, utang ke ini. Wah, dapatlah celana. Pokoknya bawa pulang tuh bawa 2 tas saya itu. Celana, baju, pulang. Pokoknya pakai kacamata, pakai sepatu. Padahal saya itu bagian apa? Bagian dorong-dorong itu bagian gudang saya. Gudang. Begitu sudah nyampe di kampung, saya naik becak dari Mangdi. Sengaja saya naik becak dari Mangdi itu. Ya, yang pernah tahu Mangdi perempatan, yang pernah ke Jember tahu kan? Kenapa saya nggak ikut mobil? Waktu itu mobil apa? Kayak ini angkot, sengaja naik becak biar yang dilewatin tahu saya. Pakai kacamata. Bukannya sombong, tidak. Biar saya dituduh jadi orang sukses. Begitu pulang, baju udah nyampe kasih temen, mau baju ini, ambil aja. Bajunya bagus-bagus, mau ke rumah, saya gitu kok asik. Tahu nggak, begitu pulang saya ditagih kan ya? Nggak apa-apa, tapi berita saya di kampung sekarang enak. Kan kamu bagian apa? Saya bagian ekspor impor. Berapa gaji? Oh jangan ditanya lah. Kalau soal gaji, kalau gaji nggak gede nggak pasang saya bisa bawa baju mahal-mahal begini. Bukan niat sombong. Jadi anak dari aktivitas hebat modal saya. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau orang kampung saya prasangka saya sukses, saya yakin nanti saya sukses. Akhirnya setelah saya punya istri, uminya, saya pulang bawa mobil. Mobil boleh sewa. Ya. Begitu, jadi yang gajinya sewanya cuma seminggu, saya sampai 10 hari itu. Sewa kami pasang. Sewa, cuma pacar uang 100.000 waktu itu. Tapi percaya sama saya Habib itu, udah sewa pulang. Sekarang tambah sukses ya, alhamdulillah, barokah kedua orang, doanya guru orang tua. Itu mobil sendiri. Lah iya kalau mobil orang masa saya bawa. Nah, orang sewa itu kan sama dengan mobil sendiri. Betul? Betul? Ya iya masa mobil orang dibawa. Yang penting bukan kamu ngomong duluan. Ikutin pertanyaannya orang itu apa. Kalau ini mobilnya, ini mobil kamu. Iya. Kalau orang nggak ngomong kamu, ini mobil saya. Itu sombong namanya. Saya kan nggak yang kasih tahu. Dia nanya, ini mobil kamu. Nah iya. Kalau mobil orang masa mau dibawa. Paham gak ya? Habis gitu saya pulang lagi bawa baju itu berapa ratus gitu saya itu. Kalau celana sama baju aja kalau 1.000. Maksud saya, ya saya dagangan padahal di situ. Saya kirim ke Jember. Biar orang tahu kalau saya padahal boleh ngutang semua itu saya bayar. Alhamdulillah 15 juta gak ada yang bayar sama saya. Gak apa-apa biarin aja.
Sehingga orang kampung saya tuh tahunya saya sukses. Tahunya saya kaya. Karena kalau saya pulang gak pernah ngeluh. Beda ada orang kena. Kamu ya cukuplah buat bayar kontrakan. Nah salah. Kalau kamu ngontrak rumah besar, orang tanya, ini rumah sendiri. Lah iya masa rumah orang saya tempatin? Gitu. Kecuali ngontrak apa punya sendiri. Alhamdulillah dikasih kontrakan. Gitu. Bukan niat sombong. Tapi di hati kan Allah tahu maksud kamu itu apa. Karena kamu bawa mobil. Saya nanya, ini mobilnya alhamdulillah boleh ngutang. Nggak usah ngomong. Oh saya nggak tanya itu ngutang apa beli. Kamu kadang tetangganya kamu udah nanya, saudaranya nggak nanya, kamu bilang kalau mobil kreditan. Ini fakta apa mitos? Fakta ya. Fakta, Bang. Kamu pulang bawa mobil. Mobilnya bagus, iya alhamdulillah boleh kredit. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong juga udah tahu. Paham maksud aku? Jadi sesuatu tidak perlu kamu, cukup Allah dan kamu yang tahu. Paham sudah ya? Yuk. Jadi ngaji, doa. Abang kadang suruh doa, ya Allah udah doa. Ya Allah ya Rob, doa sama enak. Itu bukan dibuat-buat apa nangis. Betul, Bang. Betul. Ya. Kadang masih naik ke panggung, nyodorin air lagi. Bang minta doa bang. Utang saya belum. Barusan didoain, sebel banget kadang ngapain. Baru saya doa, air mata saya masih melengket di sini nih, masih minta doa supaya lunas utang. Baru aja saya ngomong. Kok gak yakin gimana? Ini udah jam 1. Belum. Ini fakta apa mitos? Ingin berubah? Ayo sekarang rubah pola pikir. Betul? Rubah pola pikir kamu rubah. Yang gak enak gak perlu kamu cerita. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fatis, yang enak kamu ceritakan. Yang gak enak cukup kamu simpan. Tahu orang bikin anak? Tahu? Tahu gak? Tahu. Jangan kayak orang bikin anak. Ya. Waktu bikin anak enaknya kamu simpan. Gak pernah ngomong. Betul? Iran mulai, semua dikasih tahu. Hah? Abah minta doa apa? Istri saya mulai ada doa. Waktu mau bikin gak kasih tahu saya. Abah minta doa apa? Mau bikin anak? Oh, gak ada. Sekarang dibalik. Betul bangga? Gak enaknya kamu simpen. Enaknya kasih tahu ke saudara kamu. Kalau nanya, kasih tahu ke orang tua kamu. Kalau kamu datang ke orang tua kamu, jangan nggak bawa uang. Walaupun boleh ngutang, kamu bawa uang. Bawa oleh-oleh. Biar tahu kamu tuh ekonominya bagus. Kamu kalau nggak datang ke orang tua malah, mak, itu karangan jual ya mak. Kadang ditempatin emaknya satu-satunya juga mau digerogotin, mau dijual. Gimana mau berkah? Ini fakta apa mitos? Ini pokoknya judulnya ngaji inilah malam ini. Ini namanya nata pola pikir. Betul Pak? Betul, Bang. Ini katanya Allah, nikmat Tuhanmu ceritakan. Ya. Jangan cerita yang gak enak. Gak enaknya cukup kamu yang tahu, kamu aturkan kepada Allah. Tadi hajatina, nunduk bilang sama Allah, ya Rob, hanya panjenengan yang tahu masalah saya. Hanya panjenengan yang tahu kesulitan saya. Hanya panjenengan yang tahu penderitaan saya, ya Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau, ya Allah. Paham? Paham? Paham, Bang. Kadang ada lagi yang begini. Dulu masih pacaran dipuja-puja, dibela-bela. Orang tuanya nggak setuju dibelain. Ini orang baik Pak, ini perempuan baik, ini laki-laki baik, boleh dibelain. Paham? Setelah nikah, punya anak, ya,
Udah mulai ada keadaan tidak nyaman, mulai sudah. Nggak dibelain lagi, malah dijelek-jelekin. Ada yang begitu? Banyak? Kalau awalnya dipuja, sampai kapanpun tetap kamu puja. Kayak Abah punya santri, punya jamaah. Baik buruknya jamaah saya, tidak mungkin saya ceritakan kepada orang lain. Betul? Justru saya belain. Sekalipun jamaah itu sudah jelek, rusak, tetap saya akan bela. Ini jamaah saya, ini santri saya. Jangan coba-coba kamu hina. Walaupun betul saya bikin salah. Orang tua kan begitu. Ya? Harusnya apa yang Allah berikan kepada kamu harus kamu bela. Jangan malah diumbar kemana-mana. Ngerti maksud apa? Ujian sebagai tanda cintanya Allah. Itu jangan diubral. Jangan ditanggapin yang negatif. Tanggapi dengan pikiran yang positif. Setuju? Makanya ya kalau ada imam cerita sama saya. Boleh tahu Bapak? Imam cerita ada imam begini. Marah saya itu. Kenapa? Dengan kamu bercerita imam A kepada saya begini. Sama kamu menanamkan ketidaksukaan saya. Agar saya tidak suka kepada imam A itu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Nah kalau kiainya sudah kesel, jangan harap ada barokah di dalamnya. Makanya mulai sekarang yuk berpikir hati-hati. Supaya apa? Kedepannya. Kayak sekarang nih, aduh di mana-mana yang ditakutin corona. Ya salahnya sendiri corona dibesar-besarkan. Ya tambah merajalela. Alhamdulillah di Al-Baghdadi coronanya berwiritan. Ini buktinya sehat semua enggak? Sehat. Kemarin di TV ada yang terkena COVID-19 mati mendadak. Loh dari dulu sebelum ada COVID banyak orang mati mendadak. Betul? Yang penting kata Abah, jaga kalau keluar pakai jaga protokol kesehatan, tapi tetap sandarkan kepada Allah. Jadi mindset kita itu jangan sampai berubah. Musibah boleh ada, tapi keyakinan tetap kepada Allah. Wahnya mati ya mati. Kemana corona juga udah ada orang mati. Ya. Alhamdulillah. Makanya saya tidak mengatakan corona itu nggak ada. Penyakit itu ada dari dulu sudah ada. Cuma namanya aja baru ketahuan. Baru dikasih nama. Kan baru lahir kemarin. Belum lama kayak lahir. Kalau bahasa apa baru lahir sudah nakut-nakutin orang. Yang tuaan juga takut lagi. Kita tuh punya serahkanlah semua kepada Allah ya. Kalau nggak ada takdir mati karena corona, nggak akan mati karena corona. Percayalah itu ya. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah. Tetap waspada. Ikutin anjuran pemerintah. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Iya Banda. Mananya jalan ditinggal. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Gimana programnya sudah jalan? Jalan. Harus yakin tapi ya. Yakin. Kalau kamu yakin sukses pasti sukses. Yang sudah daftar atau yang belum saya masih kasih waktu sampai Kliwon besok. Ya. Apa? Karena ada yang kata Iqbal yang sudah daftar kasihan kadang katanya
masih nunggu gajian, udah nggak apa-apa, masih saya kasih waktu. Tapi terakhir nanti pas malam Kliwon, besok kan Kliwon ya, habis itu terakhir. Saya doakan biar lancar semuanya, ya, biar lancar. Semoga yang sudah masuk ini nanti menjadi lokomotif yang bisa menarik gerbong jamaah yang lain nanti, ya. Amin, Allahumma, amin, Allahumma. I love you jamaah.